Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Halo Bu. selamat pagi. Pagi Bu. Nah, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum berlanjut pada materi, Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Untuk yang namanya dipanggil, nanti kalian bisa menyebut hadir bagi yang hadir, ataupun bisa mewakilkan temannya yang sakit atau yang izin ya. Oke, Liani, Hadir Bu. Kiki, Hadir Bu. Rizky. Izin Bu. Oh, Rizky izin ya. Siska Sakit Bu. sakit. Irhaj, Hadir Bu. Vena. Hadir Bu. Oke, jadi total siswa di kelas 7A ini ada 20 ya. Iya Bu. Nah, oke anak-anak, masih semangat kan? Masih Bu. Harus dong, pokoknya harus selalu semangat ya. Karena apa sih? Mencari ilmu itu sangat penting. Ilmu itu sangat penting. Dengan ilmu kita akan memiliki wawasan yang luas. Dengan ilmu kita akan mudah dalam melakukan segala hal. Mengapa demikian? Karena untuk memasak makanan yang enak saja, kita itu memerlukan ilmu, ya. Nah, oleh karena itu, untuk menggapai cita-cita pun kita memerlukan ilmu. Tapi tentunya pasti ilmu itu tidak lepas juga dari usaha dan juga doa. Oke, jadi kita itu harus selalu semangat dalam mencari ilmu, ya. Paham anak-anak? Paham Bu. Oke. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai teks prosedur. Apa sih Bu pentingnya belajar teks prosedur itu? Tentu sangat penting ya anak-anak. Mengapa demikian? Karena teks prosedur ini memiliki manfaat. Memiliki banyak sekali manfaat. Adapun manfaat yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu dapat membantu kita untuk melakukan suatu aktivitas secara tepat dan juga teratur. Dengan begitu, kita akan memperoleh hasil yang maksimal dan juga mengurangi resiko kesalahan dalam melakukan hal tersebut. Nah, dari pernyataan tersebut tentu ya sangat diperlukan bagi kita untuk mempelajari teks prosedur. Agar apa? Agar apa yang kita lakukan itu lebih tertata, lebih teratur sehingga mencapai tujuan. Oke anak-anak, sebelum Ibu berlanjut pada pembahasan materi, di sini Ibu akan memberitahu terlebih dahulu kompetensi inti dan juga kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam materi pada hari ini. Oke, kompetensi inti yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Lalu untuk kadeknya mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan juga didengar. Sebelumnya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu ya, apa sih yang kalian ketahui tentang teks prosedur itu? Menurut saya teks prosedur itu berisi mengenai langkah-langkah Bu. Oke, jadi menurut Liani, teks prosedur itu berisi langkah-langkah ya? Iya Bu. Oke, langkah-langkah seperti apa sih itu? Langkah-langkah seperti penyajian makanan dan lain-lain Bu. Oke, betul sekali ya. Teks prosedur itu merupakan teks yang memuat suatu cara dalam melakukan sesuatu secara tepat, berupa runtutan langkah demi langkah sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur juga dapat diartikan sebagai suatu tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi kesimpulannya, teks prosedur itu merupakan suatu cara atau langkah-langkah dalam melakukan suatu hal agar teratur dan juga mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu struktur penyusunan teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Segala sesuatu yang kita buat pasti memiliki tujuan. Begitupun dengan teks prosedur. Yang kedua yaitu material. Dalam material ini berisikan mengenai informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi kegiatan, proses atau tahapan yang harus dibuat secara berurutan. Susunannya juga harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca agar mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang telah dibuat. Oke, dan yang terakhir ada penegasan ulang atau kesimpulan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur. Apa sih manfaat kita memahami ciri-ciri teks prosedur ini? Sangat bermanfaat. Dengan memahami ciri-ciri teks prosedur, kita dapat membedakan antara satu teks dengan teks yang lainnya. Betul sekali ya. Yang pertama, ciri teks prosedur yaitu menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan, yaitu langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur tersebut. Yang ketiga, teks prosedur itu menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, teks prosedur menggunakan konjungsi atau kata penghubung ya. Yang kelima, di dalam teks prosedur itu terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan atau menyatakan rincian waktu, tempat, dan juga cara. Dan yang terakhir yaitu terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Tentu ya, teks prosedur itu harus dibuat secara berurutan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks prosedur. Di sini teks prosedur terbagi menjadi 3. Yang pertama teks prosedur sederhana, yang kedua teks prosedur kompleks, dan yang terakhir teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana itu berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya apa? Contohnya prosedur untuk pengoperasian setrika. Lalu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini terdiri atas banyak langkah dan juga jenjang untuk setiap tahapannya. Contohnya apa, Bu? Contohnya yaitu prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Dan yang terakhir, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibulak-balik, tapi tujuannya juga tetap tercapai. Contohnya apa? Contohnya cara memasak mie instan. Mie instan itu bisa dimasak dengan beberapa langkah, tapi tetap saja tujuannya yaitu untuk membuat mie instan itu akan tercapai meskipun berbeda langkah-langkahnya. Baiklah anak-anak, mungkin pembelajaran kita dicukupkan untuk hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak bertanya berarti sudah paham semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Untuk lebih memahami, Ibu akan memberi tugas kepada kalian ya. Kalian mencari contoh dari teks prosedur, baik itu di media massa ataupun di media cetak seperti buku ataupun koran. Setelah itu, kalian identifikasi isi dan juga tujuan dari teks prosedur tersebut. Kemudian kalian tentukan termasuk jenis apakah teks prosedur tersebut, apakah teks prosedur sederhana,
kompleks ataupun apa tadi? Protokol. Protokol. Pintar ya. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk tugas sudah paham? Paham, Bu. Oke, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.